Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas ada 10 konglomerat grup yang berinvestasi di IKN. Nah, apa saja dan bagaimana prospek kedepannya ya, terutama akan saya bahas di video kali ini. Oke, check this out. Jadi ini berita dari Stockbit, di mana deretan emiten konglomerat berinvestasi di IKN, total investasinya capai 20 triliun ya. Nah itu ada beberapa grup yaitu Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas Group, Barito Group, Astra Group, Adaro Group dan lain-lain. Nah ini akan saya bahas ya, akan bahas ini emitennya dan akan saya bahas menjadi 5 video. Yaitu yang pertama Agung Sedayu, Adaro Group sama Aces. Lalu yang video kedua tentang Salim Groupnya sendiri. Video yang ketiga tentang Barito Groupnya sendiri, Alfamart sama Mulia Group. Yang keempat ada Sinarmas Group sendiri dan yang kelima ada Astra Group sendiri. Bagaimana? Simak prospeknya ya. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Video selanjutnya adalah tentang Salim Group, yaitu ICBP, NDF, dan ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak, dan buat yang baru nonton video ini silakan ke video sebelumnya karena sebelumnya sudah membahas Agung Sedayu, Adaro Group dan S Hardware. Oke. Ke Salim Group kita mulai dari ICBP dulu. ICBP dan ini lumayan banyak ya. ICBP. Oke. Wah, dia masih setway di range ini jadi 11.400 boleh lah ya dikoleksi. Kalau yang nggak suka lama ya tunggu dia breakout aja dari 12.000. Oke, itu sih. Secara case statistik di Stockbit, PI-nya berada di 11, PBV-nya ada di 3,38. Oke, labanya oke banget di 2023 ini dan menurut Stockbit ya enterprise value atau harga wajar mereka di 181 triliun. Sekarang di 134 triliun. Jadi ini murah menurut Stockbit. Tapi ini perlu dibahas lagi lebih detail secara laporan keuangan. Oke. Next bahasan aja. Selanjutnya ada INDF. INDF Indofood, induknya kita lihat ya. Indofood sukses makmur. INDF, sorry. INDF pun juga ini aja inverted cup and handle, potensi dia turun ke 6.500 nih belum capai dan di sini ada mulut gap yang belum ditutup. Jadi potensi buat dia turun dulu lebih besar sih. Kemarin juga 7.000 biar hasil dilampaui tapi nggak bisa ya. Jadi ya bisa dikatakan dia turun dulu lah di range 6.500. Kondisi sekarang ke statistiknya PI-nya 5 dan PBV-nya di 1. Jadi saya menilai kalau Indofood dan ICBP secara laporan keuangan paling murah Indofood sih. Ini kondisinya murah. Oke, selanjutnya ada The Net Indomaret. Oke, The Net ini Indomaret. Saingannya Alfamart. Alfamart pun juga ada ya di sini ya. Nanti tapi di video lain. Oke, The Net kondisinya harganya PI-nya 757 mahal banget. PB-nya 5,17. Oke, kuartal 1, kuartal 2 turun dibandingkan tahun lalu. Tapi di Stockbit enterprise value-nya di 75T, sekarang 65T. Oke, The Net kondisinya sekarang ini saham yang nggak liquid ya, terlihat dari candle-candlenya. Jadi kalau buat trading nggak sih kalau saham ini. Ya, ini sahamnya masih uptrend. Oke, saya melihat di sini ada di persimpangan. Dia ada di resisten, tapi potensi buat dia capai tembus di 4.600 sangatlah besar sih untuk The Net ini. Tinggal kita lihat ya, ini di tanggal 29 kita lihat 29 September ya. 29 September
diakumulasi, wow sampai tanggal 6 diakumulasi gede banget oleh RS ya, gede banget ini 2,5 ribu lot, gede banget, dan di average nya di 4690. Jadi ini potensi untuk dia capai all time high lagi untuk the net ini sangatlah besar sih kalau menurut saya ya. Jadi dengan adanya isu dia mau ada investasi di IKN ini menjadi hal yang positif. The net bagus. L-Ship. Oke, L-Ship London Sumatera. Ini adalah salah satu perusahaan dari INGF yang masih menekan ya selain SIM ya. Ya, labanya turun drastis. Oke, PI dan PBV-nya juga menurut saya dengan laba yang sekian mahal. Enterprise value mereka juga turun ya di 2,5 T. Kondisinya juga di bawah, tapi kemarin hari Kamis ada doji yang menunjukkan adanya perlawanan ya. Pembalikan arah, tapi saya melihat ini perlawanannya tidak berlahan-lahan sih. Kemudian dia akan turun lagi sangatlah besar untuk L-Ship ini. Oke. Jadi L-Ship secara teknikal pun masih jelek sih, potensi makin turun. Selanjutnya ada SIM. Nah ini SIM Salim Infomas Pratama. Sama secara teknikal hampir mirip dengan L-Ship di bawah 200 MA 200. Dia potensinya makin turun lagi, volumenya juga makin turun. Ya, potensi makin turun sih kalau menurut saya SIM ini. Dan dia rugi ya di kuartal keduanya itu. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada Sari Roti. Sari Roti. Saya baru tahu kalau Sari Roti ini termasuk punyanya Salim ya. Dia punya berapa sih di sini? Corporate Action, Profile, Indofood, Indo Retail Makmur International Tbk. Ya, Indo Retail ini kan ini ya. The Net ya. Punyanya The Net. Under The Net nih berarti. Oke, dia punya laba mengalami kenaikan di kuartal kedua. Kalau di total 119 ya. Kalau dibandingkan tahun lalu turun tipis sih. Sari Roti brandnya. Oke. Kalau kita lihat ya dia masih sideways di situ-situ aja, tapi ini termasuk retrace dari breakout di sini. Targetnya ini harusnya ke 1220, 1350. 130 tambah 1350. Oke, 480. Ya udah capek sih. Minimal nutup gap ini sih bisa nih. 1500. Nah, ini kemarin penurunannya oke sih. Kita lihat ya, kalau mau masuk sekarang oke-oke aja. Kasih toleransi cut loss di bawah 1300. Itu aja sih. Oke, untuk roti lalu selanjutnya ada salah. Ada IMAS dan Bina. Oke, kita cepat. IMAS sendiri Indomobile sukses. PI dan PBV-nya ini termasuk murah, labanya naik. Oke. Wow, enterprise value-nya gede banget ya. PBV-nya ini murah sih. IMAS termasuk murah perusahaannya. Dan terlihat juga ya. Ini kan perihal spare part ya. Auto ini naik kencang labanya ya. Dan ini dia di support. Ini saya melihat dia di support. Cuman ini tempo hari ya, perhatikan ya. Dia naiknya kencang banget tanpa henti loh. Dari berapa nih? Dari harga 1000 sampai ke 2000 lebih. Gede banget ini naik ini. Volumenya gila-gilaan, terus hari ini turun. Nah, ini cuman kalau break dari sini, kalau break dari 1720 dia bentuk inverted cup and handle nih. Turunnya bisa makin dalam lagi. Kalau saya lihat turunnya minimal tuh sampai ke bisa ke balik lagi dia sideways. Bisa sampai ke sini lagi gitu. Tapi ini saya penasaran ya dengan laporan keuangannya ya. Apa yang membuat dia labanya naik kencang? Melihat candlenya seperti ini ya low risk aja sih. Itu sih IMAS. Lalu selanjutnya ada Bina IMJS. Bina. Bank Ina. Ya Bina benar. Bank Ina Perdana. Oke. PI dan PBV-nya ini termasuk mahal ya. Labanya di kuartal 1 gila banget Bina ini.
Bina Bank Ina Perdana. Sahamnya juga nggak liquid, jadi akan saya skip langsung, ini bahaya juga. Oke, selanjutnya ada IMJS. Biasanya IMJS Indo Mobile Multi Jasa. PI-nya di 11, PBV-nya di 069. Nah, ini murah juga. Sama dengan IMJS, labanya naik kencang juga. Dengan IMAS, sorry, ini kan IMJS ya. Sama dengan IMAS. Tapi secara candle ini lebih oke. Tidak seliar tadi. Ini di Loris, ini support yang dulu pernah saya bikin, 314 bisa jadi area supportnya. Oke, lanjut ke Fast. Ini kalau nggak salah fast food ya. Ya, fast food. Fast food laba kuartal 2 2023 turun dalam ya. Nih secara teknikal pun tidak liquid. Nah, nggak liquid, jadi langsung kita skip aja Fast. Meta. Selanjutnya Meta, wow, ini saham yang beberapa hari yang lalu liar ya kenaikannya. Oke, kenaikannya liar. Meta ini secara case statistik di Stockbit dia masih minus, dan kenaikannya ini didukung dengan new study ya. Ya ini udah jelas, dan ini ada bearish divergence. Oke, dia naik, ini turun. Potensi turun masih bisa ya, bahkan ke 165 ini bisa masih. Jadi be careful untuk Meta. Selanjutnya ada AHAP. AHAP, Asuransi Harta Aman Pratama. Saya nggak pernah lihat perusahaan ini. Secara laba pun juga hancur banget. Di teknikal, teknikal lebih oke malah. Oke, teknikalnya dia ada bearish divergence sama. Dia ada bearish divergence, kenaikan tidak didukung dengan indikator, jadi potensi turun. Buat dia retrace lagi ke garis ini, ke berapa ini? 97, sangatlah besar ya. Candle kemarin pun juga jelek. Waktu ke hari Kamis naik juga tidak didukung volume yang kuat, jadi potensi turun ke 97 menarik. Ini perusahaan small cap, jadi be careful aja. Ya, small cap 500M. Oke, selanjutnya setelah AHAP, DCII. Wow. Ini punyanya Pak Otto, nggak salah. Data sentral. DCII, bentar. Data sentral. Oke. Secara laba, naiknya luar biasa ya. PI-nya dan PB-nya cuman mahal banget. Dia di sini punya berapa sih persentasenya? Kita lihat ya. Ya, ini punyanya Pak Otto ini emang. Antoni Salim punya 11% di sini. Oke. Secara teknikal ini nggak liquid, jadi langsung skip aja saya. DCI, MTech. Oke, ada MTech. MTech Group. Alang Mahkota, kita lihat profilnya. Antoni Salim punya 9% di sini. Oke. Punya 9% dan secara laba masih minus, tapi better lah ya dibanding kuartal 2 2022. Cuman di 2022 ini kan di kuartal satunya dia gila sih, 4 triliun ya. Oke, MTech secara teknikal ini oke. Ini sudah dibahas di channel member tempo hari, jadi ini hal yang oke. Selagi dia stay di 600 ini bagus sih untuk si MTech. Target dia buat ke garis warna merah dikit lagi capai. MTech ini bagus, MTech bagus. Oke, selanjutnya ada Medco. Wah, Medco. Medco Energy. Medco, kita lihat Antoni Salim punya berapa? Mungkin di kepemilikan di sini ya. Oke, tidak terlihat di sini. Kuartal keduanya turun 563 doang. PI dan PBV-nya ini termasuk masih murah. Masih murah, tapi di Stockbit enterprise value-nya hanya dihargai 29T. Oke, kita lihat Medco. Medco Energy secara teknikal. Nah, ini kalau dia, ini sempat saya bahas, kalau dia break dari 1300 bisa lanjut ke 1050.
Baiknya seperti apa? Ya, lebih baik ditunggu aja. Selanjutnya ada bola. Bola ini Bali United. Oke, Bali Bintang Sejahtera ya. Klub bola ini Bali United. Kuartal keduanya dia minus, oke, profile. Dan yang jadi saya kan juga mengikutin bola ya. Gimana apa ya? Ini Bali United kan tampil ya di Piala Asia ya. Piala AFC, AFC Cup. Jadi harusnya secara laba oke. Cuman performa timnya nggak oke-oke banget ya. Yang membuat beberapa waktu lalu banyak supporter yang demo karena harga tiket dinaikkan. Oke, cara teknikal pun kurang oke sih ini bola. Dan banyak yang mengatakan bahwa industri bola belum untung-untung amat gitu. Oke, JECC. Wah, baru tahu nih saya. Jembo Cable Company. Memiliki notasi khusus. Notasinya adalah efek ekuitas dalam pemantauan. Oke, ekuitasnya dalam pemantauan, ekuitasnya 700, oke. Tapi dalam pemantauan, labanya dia punya berapa? Tony Salim di sini nggak ada, mungkin ada di ini Indolife dan kan ada di Indolife mungkin. JECC tidak liquid, oke, langsung skip. Dan BBHI dan Bumi. BBHI kita lihat ya, halo bang, ini masih minus kalau nggak salah. Oh, udah untung, bahkan udah untung labanya. Masih minus berarti Arto dan BBYB. Cuman secara teknikal dia nggak oke sih. Kalau dapat di sini bagus sih buat technical rebound ya. Nah, kalau dia berhasil masuk kotak merah ini lagi buat technical rebound boleh sih, 1300 sampai 250. Nah ini. Oke, dan yang terakhir adalah Bumi Resorts. Bumi sendiri is not good, sudah nggak oke secara teknikal pun, jadi lebih baik ditunggu lagi aja di supportnya di sini. Atau tunggu di dekat 100 di sini. Oke, ini ada sedikit pantulan-pantulan pendek. Oke, di sini 110. Nah, di situ boleh ditunggu. Oke, ini untuk Bumi. Dan sekian untuk video dari Salim Group. Buat lanjut ke grup lainnya bisa next ke video yang lain. Oke, check this out.